Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya hemat itu tidak lagi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering mendengar hemat pangkal kaya, itu sebenarnya tidak berlaku buat pengusaha. Jadi yang berlaku adalah boros pangkal kaya. Kenapa begitu? Teman-teman semua, kalau kita sering mengaplikasikan bahwa di dalam kita boros itu ternyata semakin banyak juga peluang-peluang yang kita dapatkan. Berbeda ketika kita misalnya terlalu berhemat. Mau beli ini saja, wah, sangat dipikir, sangat dipertimbangkan. Ini sebenarnya kalau untuk kehidupan sosial itu salah menurut saya. Kenapa begitu? Karena rezeki itu atau kekayaan itu datang dari perantara manusia. Jadi hubungan sosial kita itu tidak boleh atau jangan sampai kita berhemat. Kehidupan sosial kita itu harus loyal, harus boros. Kenapa? Karena sumber-sumber rezeki itu dari orang lain. Walaupun bukan pada orang yang kita beri atau bukan pada orang yang kita tolong, tapi datang dari orang-orang lain. Jadi hidup itu tidak boleh hemat untuk kehidupan sosial. Hemat itu memang pada ujungnya akan ada simpanan atau tabungan yang kita dapatkan. Tetapi tabungan itu saja tidak cukup untuk membuat kita sukses. Tabungan saja itu tidak cukup untuk membuat kita kaya kalau tidak ada peluang-peluang yang diberikan dari orang lain atau diperkenalkan dari orang lain. Makanya teorinya itu boroslah untuk kehidupan sosial. Jangan pernah pelit untuk kehidupan sosial. Kenapa? Karena ketika kita pelit untuk kehidupan sosial, maka pasti peluang-peluang ataupun sumber-sumber rezeki kita itu akan tertutup. Teman-teman, silahkan Anda praktekkan, silahkan Anda coba. Ketika Anda boros atau loyal pada kehidupan sosial, sering membantu orang, sering infak, sering sedekah, ini pasti kehidupan Anda akan berubah. Kalau kita misalnya sering membantu orang, sering kita memberikan peluang kepada orang, sering kita memperkenalkan jaringan kepada orang, maka tentu nanti pundi-pundi atau peluang-peluang itu akan datang ke kita. Sebaliknya kalau kita hemat, sebaliknya kalau kita pelit pada kehidupan sosial, inilah yang membuat kita terperangkap di dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak bisa membuat kita sukses. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa peluang rezeki itu tidak langsung turun dari langit. Itu selalu melalui perantara-perantara manusia. Jadi kewajiban kita itu harus loyal, harus boros pada kehidupan sosial. Jadi jangan kita berhitung-hitung kalau untuk kehidupan sosial. Berhitung itu untuk peluang-peluang yang kita sudah dapatkan. Nah, itu kita hitung bagaimana potensinya, bagaimana prospeknya, sehingga nanti ketika misalnya kita memutuskan itu sudah lancar, sudah aman seperti itu. Nah, untuk kehidupan sosial jangan pernah Anda pelit, jangan Anda pernah berhitung, karena sirkulasi kehidupan ini itu melalui perantara manusia. Melalui manusialah kita mendapatkan peluang itu. Jadi tidak ada caranya kita bisa sukses kalau kita pelit akan kehidupan sosial. Allah juga berfirman di dalam banyak firman-Nya di Al-Quran. Jadi di situ kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah. Jadi kalau misalnya kita tidak mau mematuhi itu, tidak mau menjalankan itu, maka pasti hidup kita akan susah terus. Kita sudah berhemat, sebagian gaji kita tabung, tapi tidak kaya-kaya juga. Nah terus untuk apa kita menabung kalau kita juga tidak kaya?
Untuk apa kita berhemat kalau kita juga tidak kaya? Justru dengan kita berhemat dengan pelit itu membuat kita menjadi semakin terkungkung, semakin terperangkap dalam kemiskinan atau dalam kekurangan. Ini sudah saya praktekkan. Ini sudah saya aplikasikan. Silahkan teman-teman mencoba, boroslah pada kehidupan sosial. Boroslah pada kehidupan orang lain. Karena kenapa? Perantara rezeki kita itu dari orang lain. Bukan ujuk-ujuk malaikat datang langsung bawa. Tidak. Selalu melalui perantara orang lain. Artinya apa? Jangan berharap pada orang yang kita bantu. Jangan mengharapkan imbalan dari orang yang kita sudah bantu. Tetapi ini kan alam. Alam semesta ini akan merespon. Begitu kita sering membantu orang, maka pasti akan dibantu juga oleh orang lain. Jangan berharap pada orang yang kita bantu, karena ada miliaran orang lain yang bisa membantu kita. Itu kenapa orang-orang yang boros itu tidak pernah kekurangan. Orang-orang yang loyal pada kehidupan manusia yang lain itu tidak pernah merasakan kekurangan. Karena apa? Alam semesta ini merespon apa yang dia lakukan. Alam semesta ini menggerakkan apa-apa yang baik untuk kita, sehingga yang datang itu yang baik-baik. Teman-teman semua, boros yang saya maksud ini adalah boros pada kehidupan sosial. Membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang-orang yang masih dalam kondisi tidak stabil ekonominya. Inilah perannya kita. Inilah fungsinya kita yang sudah lebih duluan merasakan kesuksesan. Karena kalau kesuksesan itu kita hanya nikmati sendiri, itu bukan orang sukses namanya. Sukses itu ketika kita mampu mengangkat derajatnya orang tua kita, mengangkat derajatnya anak istri kita, mengangkat derajatnya saudara-saudara kita, itu yang dikatakan sukses. Jadi, boros ini merupakan semacam booster. Nah, jadi kalau kita mau cepat, ketika kita mau lebih mudah untuk mencapai kesuksesan, maka boroslah pada kehidupan sosial. Infakkan sebagian harta kita, sedekahkan sebagian harta kita. Ketika kita sudah melakukan itu, niscaya nanti akan mudah kita menjalani hidup ini. Niscaya nanti akan banyak peluang-peluang yang kita dapatkan dengan tidak kita sangka-sangka. Ketika kita sudah berbuat sosial, ketika kita sudah boros pada kehidupan sosial, maka disitulah takwa yang sesungguhnya. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Bahkan dikatakan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita misalnya mau menjadi orang yang terbaik, mau menjadi orang yang paling disenangi oleh pencipta, maka jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak hanya pada kehidupan peribadahan kita, tidak hanya pada sholat kita tepat waktu, puasa kita tepat waktu, tapi lebih kepada bagaimana kita hubungannya dengan manusia ini baik, dengan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Hablum minallahnya kita baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Karena inilah dua-dua hubungan ini yang harus kita jaga. Teman-teman semua, boros dalam kehidupan sosial itu tidak ada ruginya. Boros dalam kehidupan membantu orang lain itu tidak ada ruginya. Justru kelimpahan yang akan menghampiri kita. Orang yang sering membantu orang lain itu tidak ada ceritanya akan miskin. Orang yang sering memudahkan urusan orang lain itu tidak ada ceritanya akan jadi miskin. Karena kenapa? Limpahan rezeki, peluang, kesehatan itu tidak datang dengan sendirinya, itu tidak datang langsung dari malaikat dibawakan ke rumah kita, tetapi melalui perantara manusia, melalui perantara teman kita, link kita, ataupun dari orang-orang yang tidak kita ketahui. Jadi kewajiban kita adalah melaksanakan kehidupan sosial itu, melaksanakan memberikan sebagian yang kita punya. Jadi kalau sudah berbicara sebagian berarti bukan 2,5%, bukan 3%.
Yang namanya sebagian itu adalah setengahnya minimal. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika sudah itu yang terjadi, maka datanglah nanti mujizat-mujizat, datanglah rezeki nanti yang kita tidak sangka-sangka datangnya. Tapi ketahuilah bahwa itu sebagiannya, bukan 10%-nya, bukan 2,5%-nya. Silahkan Anda coba kalau Anda tidak percaya. Ketika kita punya misalnya 10 juta, tes pada kehidupan sosial kita, infakkan 5 juta. Sedekahkan 5 juta. Beri kepada orang-orang yang tidak mampu. Beri kepada keluarga kita yang tidak mampu. Beri kepada orang tua kita. Berikan kepada saudara-saudara kita. Karena infak yang terbaik itu diutamakan pada keluarga kita. Orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita, baru nanti kita keluar ke orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi sebaik-baiknya adalah perbaiki, infakkan dulu kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, baru kita membantu orang lain. Teman-teman semua, boros itu konotasinya adalah tidak baik. Boros itu konotasinya adalah negatif. Kalau boros itu dilakukan dengan cara kesombongan, dilakukan dengan cara ugal-ugalan. Tetapi boros yang saya maksud ini adalah boros untuk membantu kehidupan sosial orang lain. Boros yang saya maksud ini adalah infak sedekah, diperbanyak, dilipatkan, sehingga pundi-pundi kekayaan itu akan menghampiri kita. Tidak ada orang yang berinfak, tidak ada orang yang sedekah itu dalam kondisi miskin. Semuanya kondisinya penuh kecukupan, penuh dengan kekayaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan itu, Anda jangan pelit, Anda jangan berhemat. Lebihkan pengeluaran itu untuk kehidupan sosial. Tidak pandang itu siapa, ketika kita sudah memudahkan urusan orang lain, maka Sang Pencipta akan memudahkan urusan kita. Inilah yang harusnya kita bangun sebagai pengusaha, sebagai orang yang sedang berusaha. Karena apa? Karena kadang-kadang usaha kita sudah maksimal, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kadang-kadang upaya kita sudah dikerahkan seluruhnya, tapi hasilnya belum maksimal. Ternyata kuncinya itu boroslah pada kehidupan sosial, pada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada duafa yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan begitu, Allah akan merespon segala yang akan kita usahakan. Malaikat-malaikat akan merespon semua yang kita kerjakan, sehingga keberuntungan itu ada pada kita. Beruntung itu bukan persoalan kita hebat. Beruntung itu bukan persoalan karena kita cerdas. Tapi beruntung itu melalui tangan-tangan yang tidak pernah kita sangka. Melalui orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi dengan itu semua kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Teman-teman sekalian, boros itu kalau kita pikir-pikir berat untuk kita kerjakan. Boros itu untuk kehidupan sosial sangat tidak diminati oleh orang-orang. Kenapa? Karena itu mengeluarkan rezeki, mengeluarkan uang yang sudah kita dapatkan dengan susah payah. Tetapi kalau Anda mau bahagia, Anda mau berkecukupan, Anda mau kaya raya, berikan sebagian hartamu itu, bantu kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga nantinya kebarokahan itu menghampiri kita. Barokah itu tidak menghitung angka, tapi barokah itu menghitung pada ketenangan jiwa-jiwa manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.